Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Asesor Penilaian Kinerja Kepala Sekolah pada tahun 2023, Bapak Waryoto SPD MPD serta Ibu Henikus Haryati SPD MPD. Yang kami hormati pula Kepala SD Negeri Legudi 2 Panggang Bapak Sugiono. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Legudi 2 Panggang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan umur panjang berkumpul di tempat ini tanpa ada yang kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Arif Dianto di sini akan menyampaikan presentasi penilaian kinerja kepala sekolah tentang profil kepala sekolah serta profil SD Negeri Legudi 2 Panggang. Untuk selanjutnya akan kita tampilkan melalui PowerPoint sebagai berikut. Yang pertama kita ucapkan selamat datang tentunya kepada Bapak dan Ibu asesor kedua. Profil Bapak Kepala SD Negeri Legudi 2 Panggang atas nama Bapak Sugiono, laki-laki, lahir di Bantul pada 15 Juni tahun 1968, lahir dari seorang ibu atas nama Ibu Sudiem, yang pada saat ini beliau tinggal di Gebang, Giri Suko, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, beragama Islam, status kawin dengan istri bernama Ibu Tri Rahayu, bekerja sebagai karyawan swasta, lebih tepatnya di UPK Kecamatan Panggang. Selanjutnya beliau juga dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak perempuan, yang saat ini salah satunya sudah bekerja dan yang perempuan atau yang kecil masih sekolah di tingkat SLTP. Selanjutnya masuk di profil sekolah SD Negeri Legudi 2 Panggang dengan SNPSN 20402420, terletak di Kadisobo, Girimulyo, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, terakreditasi A. Selanjutnya pada saat ini melakukan penilaian kinerja, dan perlu diketahui SD Negeri Legudi 2 Panggang melaksanakan pembelajaran selama 5 hari. Kemudian untuk sumber daya listrik menggunakan PLN daya 1300 serta penggunaan air sehari-hari berlangganan PDAM. Dengan visi terwujudnya insan yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, berbudaya serta cakap teknologi. Dengan misi tidak perlu kita sampaikan secara detail, mungkin nanti akan kita sampaikan bersamaan dengan visitasi. Selanjutnya struktur organisasi dari kepala sekolah, guru serta karyawan. Alhamdulillah guru kelas lengkap, guru mata pelajaran juga lengkap, dan ada karyawan yang membantu dari segi tenaga administrasi serta tenaga kebersihan. Selanjutnya untuk rencana pengembangan skala prioritas di SD Negeri Legudi 2 Panggang, yang pertama peningkatan kapasitas internet akan kita tingkatkan. Yang kedua, pembuatan laboratorium khusus untuk TIK. Kemudian melengkapi media pembelajaran yang berbasis TIK. Yang keempat, peningkatan sarana MCK untuk siswa yang saat ini tengah dibangun sebanyak 5 pintu untuk siswa bekerjasama dengan POT dan komite. Selanjutnya melengkapi fasilitas literasi. Kemudian sistem informasi manajemen atau alamat SIM sebagai media informasi dan promosi, serta wadah untuk karya guru, karyawan, serta siswa. Yang pertama kita menggunakan Jobodik, salah satunya data pokok pendidikan. Yang kedua website dari Dinas Pendidikan, ada email, WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, serta YouTube. Di SD Negeri Legudi 2, alhamdulillah media sosial kita manfaatkan, baik secara pribadi maupun di SD-nya kita ada. Selanjutnya Denah SD Negeri Legudi 2 Panggang
Bapak dan Ibu tadi sudah melihat dan denahnya seperti ini secara keseluruhan. Ada musola, ruang administrasi, ruang tamu, ruang BK, ruang kelas lengkap, kamar mandi siswa dan siswi putri ada, kemudian tempat parkir, gudang ada, dapur, semuanya insya Allah keadaan seperti ini. Selanjutnya, sarana dan prasarana tersebut kita catatkan baik dari segi ukuran maupun dicatatkan di kartu inventaris barang, kita catatkan di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, sebagai dokumentasi kita juga sampaikan ada dokumen sarana prasarana setiap ruang yang ada di SD Negeri Leguni 2 Panggang. Keadaan kepegawaian pada saat ini yang dimanajeriali oleh Bapak Kepala Bapak Sugiono terdiri dari 3 laki-laki dan 8 perempuan dengan jumlah 11, 6 guru kelas, 2 guru mapel, 2 tenaga administrasi. Selanjutnya, pendidikan serta sertifikat pendidik. Di SD Negeri Leguni 2 Panggang dari 11 personel untuk guru kelas alhamdulillah sudah S1 semua, dan guru PAI sudah S1, guru PJOK mohon maaf belum bisa S1, kemudian tenaga administrasi 1 S1, yang satunya masih SMA dengan sertifikat pendidik dari ke-9 guru, sudah 6 yang memiliki sertifikat pendidik. Selanjutnya, untuk pembagian tugas sekaligus sebagai perkenalan, guru kelas 1 atau Ibu Murtini yang duduk di belakang sambil berdiri, Bu Murtini sekalian perkenalan. Bu Heni sampun dangu boten tindak di Panggang, walaupun dulu di SD Panggang 3 gitu terakhir gitu. Kemudian Bu Irma yang saat ini sedang cuti melahirkan, ngastor kelas 2. Selanjutnya di kelas 3 ada Mbak Triani, mohon berdiri yang tadi sebagai MC. Kelas 4 ada Ibu Sulistiawati Eka Lestari. Kelas 5 ada Ibu Yuria, kelas 6 Ibu Rosa yang tadi sebagai Dirjen, guru agama Ibu Sumarni mohon berdiri. Selanjutnya yang satu laki-laki Pak Sugeng itu yang mungkin saat ini sedang mengkondisikan siswa. Kemudian untuk tenaga layanan khusus saya sendiri tenaga administrasi dan Mbak Tito di tenaga kebersihan. Selanjutnya untuk formasi masih sama seperti tadi, hanya gambaran saja dan nominatif. Selanjutnya untuk keadaan siswa pada saat ini, siswa SD Negeri Leguni 2 Panggang tercatat 102 siswa tercatat di Dapodik dengan siswa laki-laki 54 dan perempuan 48, total 102. Dan keadaan siswa berdasarkan agama, untuk agama Islam 52 untuk laki-laki, perempuan 47, kemudian untuk agama Katolik 2 laki-laki dan 1 perempuan, total 102 siswa. Kemudian keadaan siswa berdasarkan rombongan belajar serta kurikulum yang digunakan, 1 sampai kelas 6 terdiri 1 rombel saja, dan untuk 1 kelas 4 itu menggunakan kurikulum Merdeka, selebihnya menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian untuk keadaan siswa berdasarkan usia, alhamdulillah tidak ada yang kurang dari 6 tahun dan tidak ada yang lebih dari 12 tahun. Jadi dalam kondisi aman, 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya untuk rencana kerja tahunan tidak perlu kita sampaikan secara detail, nanti lebih ke visitasi. Jadwal pembelajaran, untuk jadwal pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang telah disusun di SD Negeri Leguni 2 Panggang. Kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan selain kelas 1 dan 4 masih menggunakan KTSP. Kemudian jadwal ekstrakurikuler sebagai berikut, ada pramuka, BTA, melukis, menari, olahraga, olimpiade, serta membatik. Dan alhamdulillah untuk kegiatan ini ada sertifikat pembimbingan seperti misalnya BTA, alhamdulillah ada Bu Sumarni, Ibu Saidiah itu lulusan S1, saya dengan Mbak Triani itu sertifikat KMD, Bu Sulis sama Bu Murtini itu sertifikat batik. Dan untuk tata tertib siswa kita tuangkan dalam sebuah SK yang dilegalitas oleh Bapak Kepala Sekolah nomor
020 KPTS SD Negeri Legundi 2 Panggang Juli tahun 2023. Selanjutnya untuk kode etik sekolah secara umum dan secara khusus dibuat untuk mengatur tata tertib guru, karyawan, serta siswa. Penggunaan seragam guru juga diatur sesuai dengan peraturan Bupati Gunung Kidul, penggunaan seragam kaki, penggunaan seragam hitam putih serta batik Gunung Kidul. Selanjutnya untuk penggunaan seragam siswa juga kita atur berdasarkan tata tertib yang ada. Hari Senin Selasa menggunakan seragam merah putih dan atributnya hari Rabu menggunakan batik walam Gunung Kidul serta hari Jumat menggunakan pramuka sesuai dengan kesepakatan antara guru, karyawan, serta POT serta komite yang dituangkan dalam peraturan. Selanjutnya untuk tim manajemen BOS di SD Negeri Legundi 2 Panggang yang dimanajeri oleh Bapak Sugiana, kemudian Bendahara Ibu Yuria, saya selaku pembantu bendahara. Selanjutnya ada tim pengurus Asep Bu Sulis, Mbak Triani pengurus BHP, serta anggota dari komite serta orang tua dari Pak Karjono serta Ibu Sailia. Selanjutnya realisasi penggunaan dana BOS sampai bulan Juni. Kenapa kita sampaikan bulan Juni? Sesuai dengan realisasi yang ada di Arkas. Tapi alhamdulillah pada saat ini SD Legundi 2 sudah bisa melaporkan sampai bulan September. Kemudian penghargaan yang pernah diterima dari Bapak Ibu Guru mereka ada satu Bapak Sugiono, Bu Sulis, serta Ibu Yuria berupa Satya Lentana yang 20 tahun serta Satya Lentana 10 tahun. Selanjutnya untuk prestasi sekolah yang pernah diraih itu ada gugus depan tergiat kabupaten itu tahun 2017 itu juara 1, serta lomba tata kelola BOS tahun 2018 juara 1 tingkat provinsi. Selanjutnya untuk kegiatan prestasi siswa itu lebih banyak di tahun 2020 ketika kita mengikuti pesta siaga secara daring, dan tahun 2021 itu ada melukis Kyoto tingkat kabupaten itu juara 2. Untuk tahun 2022 dan 2023 tingkat kabupaten belum bisa meraih juara baik 1, 2 maupun 3, tetapi alhamdulillah sudah bisa berkompetisi di tingkat kabupaten. Selanjutnya untuk kegiatan penghargaan pada GTK, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan berupa piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih, punishment and reward. Alhamdulillah untuk punishmentnya nggak ada, tetapi berupa reward untuk teman-teman atau Bapak Ibu Guru serta karyawan atas partisipasinya. Kemudian untuk rekap nilai ujian sekolah 2 tahun terakhir, alhamdulillah ada kenaikan Bapak, dengan nilai rata-rata dari 81,82 menjadi 84,88. Untuk nilai USED serta nilai ASPD juga terjadi kenaikan dari rata-rata 4346 menjadi 58,20. Kemudian kita lebih banyak ke dokumentasi. Setelah ini kita dokumentasi rapat penyusunan anggaran dan pengembangan sekolah bersama pemangku kepentingan serta POT. Dan selanjutnya ini pembangunan musola, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Ini kerjasama dengan masyarakat Senam Saisane Bun SD Legundi 2 Panggang, ini disponsori oleh Bapak Dukuh juga serta Bapak Lurah, kerjasama dengan pihak ketiga dari Puskesmas Bank Daerah Gunung Kidul yang tertuang dalam sebuah MOU. Selanjutnya kegiatan sosial kita lebih, kalau takziah ada, kemudian menjenguk orang sakit juga ada, kegiatan sosial yang berupa kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan kita juga ikut berpartisipasi dalam sebuah kirab budaya. Kemudian bersih lingkungan juga dalam rangka Hari Pramuka kita ikut partisipasi. Kemudian untuk dari keagamaan kita melaksanakan pesantren kilat untuk peningkatan keimanan ketakwaan siswa, dan workshop penyusunan KTSP kita juga menghadirkan dari perwakilan dinas, guru karyawan, POT, pemangku kepentingan terwakili. Selanjutnya studi wisata sebagai bentuk kewirausahaan serta meningkatkan mental kemandirian siswa tahun 2022 tahun 2023 kebetulan kita laksanakan secara berturut-turut. Itu tujuan juga sama di Borobudur serta Kiai Langgeng, atau lebih
bahasa kerennya sekarang outing class. Selanjutnya sosialisasi perundungan yang saat ini menjadi prioritas di Kabupaten Gunung Kidul. Kita juga menghadirkan dari Polsek Panggang, kebetulan Bapak Kapolsek sendiri yang ngerawi untuk melaksanakan sosialisasi perundungan pada anak kepada pas upacara hari Senin. Selanjutnya sosialisasi tertib lalu lintas dari Pak Babin, itu karena anak-anak juga sudah ada yang mengendarai motor walaupun kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya sosialisasi perundungan juga kita menggandeng dari KKN UII serta pembiasaan siswa mulai dari berbaris, sholat berjamaah, dan 10 menit untuk jaga lingkungan. Pembiasaan siswa serta pembiasaan upacara literasi dalam kategori pembiasaan. Selanjutnya pemanfaatan TIK salah satunya untuk ANBK, ASPD, serta pembelajaran. Kemudian supervisi, kita ada supervisi administrasi serta supervisi pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, kita pernah jadi tuan rumah studi tiru pengelolaan praktik baik dana BOS dari Kalimantan Barat. Bapak dan Ibu, mungkin untuk presentasi kali ini kita cukupkan. Tentu saja kami dalam menyampaikan presentasi ada kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk itu kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.